Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zerafandi dari kelas F23A dengan NPM 23312074. Di sini saya akan membahas hubungan antar kelas dan abstrak. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah blueprint atau template yang digunakan untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan atribut atau variabel dengan metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dihasilkan dari kelas tersebut. Kelas menggambarkan struktur dasar dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek-objeknya. Di sini adalah contoh dari kelas dengan output mobil berjalan. Yang kedua ada abstrak. Abstraksi dalam PBO adalah konsep untuk menyembunyikan implementasi detail dan hanya menunjukkan fungsionalitas penting saja. Dalam konteks kelas, abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi langsung. Sebaliknya, kelas abstrak digunakan sebagai dasar untuk kelas lain yang lebih spesifik. Kelas abstrak biasanya mengandung metode abstrak yang hanya dideklarasikan, tetapi tidak diimplementasikan. Kelas turunan dari kelas abstrak harus menyediakan implementasi untuk metode-metode ini. Kelas abstrak digunakan ketika kita ingin mendefinisikan sebuah template atau kontrak yang harus diikuti oleh kelas-kelas yang lebih spesifik. Di sini adalah contoh dari abstrak dengan kelas kendaraan, dengan output menggunakan bahan bakar. Selanjutnya ada hubungan antara kelas dan abstrak. Kelas abstrak sebagai kelas dasar. Kelas abstrak dapat digunakan sebagai kelas dasar untuk kelas-kelas lain yang lebih spesifik. Kelas turunan harus mengimplementasikan metode-metode abstrak yang ada di kelas abstrak. Selanjutnya ada kelas biasa atau non-abstrak. Dapat mengimplementasikan kelas abstrak untuk mendapatkan perilaku umum yang didefinisikan di kelas abstrak dan dapat menambahkan implementasi yang lebih spesifik. Manfaat dari penggunaan kelas abstrak dalam hubungannya dengan kelas, yaitu keteraturan dan konsistensi. Menggunakan kelas abstrak memberikan struktur yang konsisten bagi kelas-kelas turunan, karena mereka harus mengimplementasikan metode yang sudah ditentukan di kelas abstrak. Selanjutnya ada reuse dan pengelolaan kode yang lebih baik. Dengan mendefinisikan perilaku umum di kelas abstrak, kita mengurangi pengulangan kode di kelas turunan dan menjaga agar kode tetap bersih dan mudah dikelola. Selanjutnya ada polimorfisme. Kelas abstrak mendukung polimorfisme yang memungkinkan kita untuk menangani objek dari kelas turunan sebagai objek kelas abstrak, memperbolehkan pemrograman untuk menulis kode yang lebih generik. Kesimpulannya adalah, kelas adalah blueprint dari objek yang mendefinisikan atribut dan metode. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi secara langsung dan biasanya berfungsi sebagai dasar bagi kelas lain. Kelas ini sering berisi metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Hubungan keduanya sangat erat, di mana kelas abstrak berfungsi sebagai template untuk kelas lainnya, mendefinisikan struktur dasar yang diikuti oleh kelas turunannya, dan mendukung prinsip pewarisan dan polimorfisme dalam PBO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.